Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan 3 ayat yang berbicara tentang bagaimana Tuhan memandang orang congkak, orang jahat, dan orang yang serakah. Kita akan bersama-sama membaca dari Amsal 15 ayat 25-27. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat apa yang tampak, tetapi menimbang isi hati setiap kita dan dasar kehidupan dari seseorang. Saudara, ini adalah ajakan untuk hidup rendah hati, hidup jujur, dan takut akan Tuhan. Bahkan ketika orang lain memilih jalan yang cepat ataupun curang, kita tetap menjadi orang-orang yang jujur dan takut akan Tuhan. Saudara, ada seorang pria yang membangun rumah yang besar dan indah dari hasil kerja kerasnya. Begitulah penampilannya. Tetapi kalau ditelusuri, ia membangun semua itu dengan menindas yang lemah, mempermainkan hukum, dan merasa dirinya di atas segalanya. Ia sombong dan tidak menganggap Tuhan itu penting. Lalu bandingkan dengan seorang janda tua yang tinggal di sebuah rumah yang kecil, hidup dengan sederhana. Ia tidak punya pembela, tetapi setiap hari ia berdoa menjaga batas rumahnya agar tidak melanggar hak orang lain dan hidup dengan takut akan Tuhan. Dua kehidupan yang sangat berbeda, tetapi Amsal berkata apa? Tuhanlah yang akan menentukan akhir dari keduanya. Mari kita bersama-sama memperhatikan ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Perhatikan, bukan manusia, bukan situasi, tetapi Tuhan sendiri yang merobohkan rumah orang congkak. Rumah di sini melambangkan hasil kerja keras, kehidupan, bahkan reputasi seseorang. Orang yang congkak membangunnya dengan keangkuhan, merasa tidak perlu nasihat, masukan, dan menyingkirkan siapapun yang dianggap lebih lemah atau menghalangi rencananya. Tetapi Amsal menegaskan bahwa kesombongan adalah tantangan langsung terhadap Tuhan. Dan Tuhan dalam keadilannya akan meruntuhkannya, akan menghancurkan semua itu. Sementara janda, simbol dari yang tidak memiliki kuasa, yang mungkin mudah ditindas. Dikatakan apa? Tuhan itu akan menegakkan batas-batas tanahnya. Tuhan sendiri yang melakukan. Tuhan sendiri yang akan menjaga orang ini. Saudara, di zaman itu batas tanah adalah identitas dan perlindungan. Orang jahat bisa saja dengan mudah memindahkannya. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menjadi pelindung bagi mereka yang tidak punya suara, yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kekuatan. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan melindungi, dan Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang sombong, yang congkak. Ayat 26, mari kita perhatikan, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Tuhan tidak hanya memperhatikan tindakan kita, tetapi juga niat dan rencana yang ada dalam hati setiap kita. Orang jahat mungkin belum bertindak, dia baru merencanakan, baru memikirkannya, tetapi itu semua adalah sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan. Ketika seseorang merancangkan sebuah rencana yang penuh dengan tipu muslihat, yang curang, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, itu sesuatu yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Bahkan jika dunia menyebutnya cerdik atau pintar, karena
dia memainkan strategi, bagi Tuhan itu sesuatu yang menjijikan. Sebaliknya, perkataan yang ramah, yang lembut, yang jujur, penuh kasih dan tulus, Tuhan menganggapnya, Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa, yang suci. Tuhan menghargai kata-kata yang berasal dari hati yang bersih. Saudara, ramah di sini bukan berarti basa-basi ya. Tetapi ramah di sini adalah sikap hati yang ingin membangun dan tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ramah di sini dia mau menyambut dengan hati. Dia mau berbicara dengan baik. Bukan penuh dengan kepura-puraan. Ramah. Dan di ayat 27 menutup bagian ini dengan sebuah peringatan yang sangat jelas. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Orang yang serakah, yang menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya, kekayaan sebagai tujuan hidupnya, bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi akan menghancurkan rumah tangganya, akan menghancurkan keluarganya. Mungkin terlihat sukses di luar. Mungkin orang-orang melihat, wow keren ya, punya segalanya. Tetapi di dalam, relasinya hancur, kepercayaannya hilang, dan tidak ada damai. Hidupnya tidak tenang. Amsal tidak berkata, yang mencintai uang akan menjadi kaya. Tetapi justru dikatakan, mengacaukan rumah tangganya. Sebaliknya, orang yang membenci suap, yang menolak cara-cara cepat, cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang curang untuk mendapatkan keuntungan akan hidup. Kalau mereka menolak itu semua. Hidup di sini tidak hanya berarti bernafas. Seperti sekarang kita bernafas. Tetapi hidup di sini berarti dia menikmati hidup yang diberkati. Dia bisa menikmati kehidupannya. Dia bisa menikmati kehidupan yang tenang. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup. Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Apakah setiap kita sedang membangun kehidupan kita di atas kesombongan, di atas kekuatan kita sendiri, atau di atas rasa akan takut akan Tuhan? Apakah setiap kita saat menyusun rencana itu adalah rencana yang bersih, yang baik, yang jujur, atau rencana yang licik, rencana yang di dalamnya ada kejahatan? Apakah setiap kita rela menolak keuntungan yang kita dapatkan dengan cara-cara yang curang, tidak benar, demi memelihara hati dan rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan? Apa kita rela menolak? Mari, biarlah Tuhan boleh memberikan kita hati yang rendah, mulut yang ramah, dan hidup yang puas di dalam kebenaran. Dunia sering memuliakan, meninggikan, memuji-muji yang kuat dan licik. Tetapi firman Tuhan berkata yang lain. Tuhan menentang orang yang congkak. Dia membela orang-orang yang tertindas dan memberkati orang-orang yang berjalan lurus. Mungkin hidup jujur tidak selalu cepat mendapatkan sesuatu. Tetapi hidup orang yang jujur itu pasti diberkati Tuhan, berkenan di mata Tuhan, dan setiap mereka akan memiliki kedamaian. Lebih baik dibela Tuhan di dalam kesederhanaan daripada dibongkar Tuhan di dalam kesombongan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh hidup dengan benar, hidup dengan jujur. Kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Kami tidak menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang curang. Kami tidak menjadi orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan kami, keuntungan kami, dengan menghalalkan segala cara. Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Biarlah kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau dan kehendaki. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.